melalui perenungan firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan 37 yang demikian. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan juga anak-anakku yang terkasih, bagaimana kabarnya? Semua baik dan sehat ya? Puji Tuhan. Bagi beberapa orang, disaingi itu tidak menyenangkan. Contoh, seorang manajer sangat khawatir atas hadirnya seorang muda di kantor di mana ia bekerja. Lebih lagi, seorang muda ini tampak berbakat. Kepandaiannya, kecerdasannya, perilaku santun, sehingga disukai banyak orang. Apalagi perawakan yang ideal. Wah, semua terukur melebihi dirinya. Ditambah lagi, sang big boss meletakkan orang muda itu tepat di bawahnya sambil memberikan pesan agar dirinya membimbing sang pemuda dengan perlakuan khusus. Seolah-olah sang big boss hendak menyiapkan posisinya bagi pemuda yang baru saja datang itu. Ia merasa akan segera didepak. Maka dia sangat khawatir. Saudara, jika Anda berada dalam posisi yang sama dengan manajer itu, apa yang akan Anda perbuat? Membiarkan saingan Anda itu lestari atau dengan berbagai macam cara berupaya menjatuhkannya? Hati-hati saudara, kekhawatiran yang berlebihan terkadang irasional. Boro-boro khawatir saudara, Yohanes sang pembaptis justru menyuruh kedua muridnya untuk mengikut Yesus Kristus tatkala mereka bertiga melihat Yesus lewat di depan mereka. Ayat 36 dan 37 menyatakan demikian. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Perhatikan saudara, Yohanes sama sekali tidak menganggap Sang Kristus sebagai saingan. Ia sama sekali tidak khawatir. Meskipun kedua muridnya meninggalkan dirinya untuk mengikut Kristus, hal ini sungguh berbeda dengan para tokoh rohaniawan pada saat itu. Mereka saling bersaing, bahkan berusaha untuk mencari celah menjerumuskan Kristus. Kita semua tahu tentang hal ini. Bagaimana para ahli Taurat maupun orang-orang Farisi sedemikian rupa ingin menyingkirkan Kristus. Saudara, di tengah-tengah tabiat kebanyakan orang yang saling bersaing dan menghalalkan segala macam cara untuk menjerumuskan Kristus, Yohanes Pembaptis sungguh berbeda. Dari sini kita diajak belajar tentang kesetiaan untuk tetap berada dalam kebenaran. Meskipun kita hidup di tengah-tengah kebiasaan yang tidak benar, seberat apapun itu, kita diajak untuk meneladan Yohanes Pembaptis. Tidak mengikuti arus, tetapi justru tetap setia pada tugas panggilannya sebagai orang yang menyiapkan kedatangan Tuhan. Dari sini kita bisa memperhatikan hal penting lainnya tentang visi Yohanes Pembaptis. Menjawab pertanyaan mengapa Yohanes Pembaptis begitu setia dan berpendirian teguh dengan tidak menganggap Kristus sebagai saingan bagi dirinya, memang demikianlah dia diutus. Dia diutus ada dan berada di tengah-tengah umat. Ia bertugas untuk membawa tak hanya kedua muridnya saudara, namun semua orang untuk berjumpa dengan Kristus.
ia bertugas membawa umat yang datang kepadanya untuk datang kepada Kristus. Oleh karenanya, ia bersaksi atas Kristus pada semua orang, katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seseorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Perhatikan Yohanes pasal 1 ayat 29b sampai dengan ayat 30. Saudara, Yohanes Pembaptis bagaikan seorang kepala sekolah SMA yang tidak merasa tersaingi ketika murid-muridnya masuk perguruan tinggi. Yohanes Pembaptis menunjukkan dalam kesaksiannya bahwa bersama Kristus situasi dan anugerah lebih tinggi ketimbang bersamanya. Bahkan ia meyakinkan semua orang baptisan Kristus tak hanya dengan air, melainkan dengan Roh Kudus. Ia bersaksi tentang ini. Saudaraku, dalam perilaku yang demikian, Yohanes Sang Pembaptis telah memenuhi panggilannya sebagai orang yang diutus Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Sadarkah bahwa kita pun dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terang untuk menceritakan Sang Terang, yaitu Kristus. Kepada siapa? Kepada semua orang. Seperti Yohanes yang berkata, "Itu loh Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah." Bukannya, "Ini loh aku." Hati-hati saudara, jika itu yang terjadi ketika kita mengatakan, "Ini loh aku," bisa jadi Anda justru berusaha bersaing dengan Kristus. Tuhannya sana saudara, bukan ini, bukan diri kita. Lebih baik, mari meneladan Yohanes Pembaptis. Meneladan Yohanes Pembaptis yang menunjukkan itu loh Kristus yang patut untuk diikuti, bukan saya. Demikianlah seharusnya. Tuhanlah yang harus kita ikuti. Jangan ingin kita yang diikuti. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa secara khusus untuk situasi di masa pandemi saat ini. Semakin lama banyak yang terkena COVID dan positif, bahkan beberapa saudara kita meninggal. Kita berdoa agar keluarganya diberikan kekuatan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus dan setia, kami bersyukur atas kehidupan yang telah Tuhan berikan. Meskipun kami menyadari betapa berat apa yang harus kami lalui di masa pandemi saat ini, tolong kami Tuhan berikan kekuatan untuk bumi ini, untuk segenap makhluk hidupnya, agar senantiasa kami sadar untuk berserah kepadamu. Melalui peristiwa pandemi COVID-19 ini, ajari kami mengerti bahwa kami tidak memiliki daya, kemampuan kemanusiaan yang kami sia-sia. Namun semuanya ketika Kristus Yesus dalam penyertaan Roh Kudus beserta dengan kami, kemampuan kami adalah jawaban agar kami tetap setia kepadamu dan mengatasi segala masalah yang ada, khususnya di tengah-tengah COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah kami. Kami juga berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang harus isolasi diri karena positif, yang sudah sekian lama isolasi namun tetap saja positif. Namun kami yakin, percaya, pengharapan tetap ada bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka karena ditinggal pergi oleh orang tersayang menghadap kehadirat-Mu, entah karena COVID-19 ataupun karena yang lain. Kami yakin, percaya, Tuhan bersama dengan keluarga-keluarga ini. Izinkan kami ya Tuhan untuk melanjutkan kehidupan kami. Meskipun terasa berat, kami yakin Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga kami dikuatkan
Kami diberikan kekuatan bukan karena kemanusiaan kami, tetapi karena kuasa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama kudus Yesus Sang Penebus. Amin. Salam Kalujengan.